Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Omar Baskara. Kali ini saya akan cerita tentang kisah nyata soal hantu, pengalaman pribadi saya saat saya masih usia 5 tahun, kelas 0 kecil. Tonton video ini sampai habis, lalu like, subscribe, tekan tombol bel. Terima kasih. Subscribe this channel. Jadi sewaktu saya usia 5 tahun, saya tinggal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat itu kami sekeluarga ikut dengan bapak saya karena tugas di sana. Bapak saya adalah seorang anggota TNI AU. Suatu malam, sekitar pukul 10, saat itu saya belum tidur. Saya suka jalan-jalan atau bermain di sekitar kamar dan kamar tengah dan kamar tamu. Ya, setiap hari seperti itu normalnya anak-anak. Saat saya tidak sengaja melihat ke depan, keluar rumah, di luar rumah itu ada teras, lalu halaman depan. Nah, ada pohon jeruk Bali yang punya dua cabang besar begini. Jadi di sini ada daun-daunnya gitu. Ada sebagian jeruk yang mulai berbuah dan juga tanaman-tanaman hias di sekitarnya. Jadi malam itu saya lihat tidak biasanya cabang itu ada 3, biasanya ada 2. Jadi 2 gini, ada 1 di tengah. Dan cabang yang di tengah itu bentuknya lebih besar daripada yang kanan dan kiri. Saya jadi heran, kok ada cabangnya sebesar itu, lebih besar dari cabang yang kanan kiri, dan sebelumnya belum ada cabang itu. Kemarin saya lihat belum ada, saya pikir begitu. Jadi itu yang buat saya penasaran. Saya ada sekitar di ruang tengah saat itu. Lalu saya ke depan mendekati pintu yang dia ada jendelanya, ini pintunya. Saya amati diam-diam. Oh iya, itu seperti cabang baru tapi kok lebih besar ya. Saya perhatikan lebih seksama cabang tengah yang lebih besar dari kanan kiri itu. Sepertinya benda itu ada rimbunan daun juga. Dan ternyata ada lampunya 2 merah. Saya heran, loh, kok ada lampu merah 2 di cabang itu ya? Saya lihat lagi. Oh, ternyata itu adalah 2 mata merah yang besar. Ih, serem. Ngeri. Ya, 2 mata merah yang besar. Saya sangat terkejut dan sangat ketakutan. Saya lari ke dalam, ke ruang tidur. Saya lihat bapak saya lagi duduk. Saya teriak, Bapak, ada sela. Sela dalam bahasa Lombok adalah hantu atau setan. Lalu bapak saya merespon, Omar, kamu ini udah jam 10 malam harusnya tidur. Tidurlah. Jadi sela itu sebenarnya nggak ada, itu hanya cerita orang, ya. Bapak saya nggak percaya dan tidak mempedulikan apa laporan saya. Jadi saya
masih penasaran? Apakah makhluk itu di luar masih ada? Bapak saya nggak mau ikut saya ke depan. Hanya duduk saja, karena nggak percaya apa yang saya katakan. Lalu saya ke depan lagi ke ruang tamu, dan saya lihat ternyata makhluk itu masih ada di situ. Seakan-akan melihat saya, tapi hanya diam saja begini. Wah, saya langsung lari lagi ke dalam ketakutan. Lalu saya dekap bapak saya peluk dia. Dengan saya saat itu gemetar karena ketakutan. Bapak saya, Umar, kamu kenapa sih? Itu makanya jam 10 malam nih, kamu harusnya udah tidur. Karena kamu belum tidur, jadinya kamu melihat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, oke, tidurlah. Jadi begitu. Beberapa tahun kemudian, saat saya sudah remaja dan saya sudah tinggal di Jakarta, saya ketemu teman saya orang Bali, dan saya cerita tentang dia saat kejadian yang saya alami waktu saya usia 5 tahun di Pulau Lombok itu. Dan teman saya orang Bali itu bilang, Umar, Bali dan Lombok itu cukup dekat pulaunya, dan orang-orang bilang makhluk-makhluk sekitarnya juga mirip-mirip. Jadi menurut saya, apa yang kamu lihat saat di Lombok itu waktu kamu usia 5 tahun adalah leak. Leak itu adalah makhluk halus seperti jin. Kalau di beberapa agama, di Islam, Hindu, atau agama lain, kita percaya ada makhluk halus dan jin. Nah, untuk di Bali, mereka percaya ada leak itu yang posturnya besar, rambutnya gondrong, terus matanya besar, seringkali warna merah katanya, dan ada taringnya, menyeramkan pokoknya. Dan juga tangannya berkuku panjang seperti itu. Jadi menurut teman saya itu, yang saya lihat itu seperti rimbunan daun, itu adalah rambutnya, dan matanya itu merah seperti mata leak, biasanya merah katanya. Lalu untuk mulutnya bagaimana? Saya udah nggak bisa lihat lagi, saya bilang ke teman saya, karena saya udah ketakutan. Jadi saya begitu ngeliat mata, jadi saya nggak kepikiran lihat hidungnya lagi, mulutnya lagi, udah nggak kepikiran, karena saya udah saking ketakutnya, makanya saya lari. Jadi begitulah kisah nyata yang saya alami saat usia 5 tahun. Terima kasih.